Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Seneng banget Farhan di sini bisa menemani Bapak Ibu semuanya di acara Sekolah Keluarga Balita batch kelima ya. Nah, Bapak Ibu apa kabar nih? Bagaimana keadaannya? Baik-baik saja? Asik. Ini Farhan mau absen dari mana dulu nih yang lagi dengerin? Ayo dong komen. Ada yang dari Bandung? Asik. Ada yang luar Bandung? Ayo dong komen dulu ya. Nah, Bapak Ibu sambil nunggu nih, nanti kita akan mulai sebentar lagi. Para memberikan informasi bahwa nanti kita ada door prize-nya ya, Bapak Ibu ya. Jadi tongkrongin terus sampai akhir, benar nggak? Oke. Nah, gimana nih Pak? Masih AKB-nya udah berjalan normal? Asik. Maskernya nggak lupa kan? Tapi kalau belanja kan masih seperlunya ya Pak ya. Jangan belum menjamah kemana-mana gitu. Karena ternyata, hari ini tadi dengar di berita, lonjakannya sangat drastis ternyata COVID di Indonesia ya. Jadi, kita harus memang agak-agak lebih diperketat mungkin ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, memang hari ini itu temanya itu sangat menarik karena kita tahu bahwa anak kita tumbuh kembangnya harus tetap dijaga dimanapun kondisinya dan walau dalam kondisi bagaimanapun. Nah, apalagi di masa pandemik dengan pembelajaran semuanya jadi online, bener nggak? Pekerjaan, olahraga, semuanya jadi terbatas. Keluar rumah ada rasa takut sedikit gitu, tapi yang mau tidak mau tumbuh dan berkembang anak tuh harus tetap diperhatikan. Nah, jadi memang itu kalau tidak diperhatikan, kalau tidak maksimal itu sayang sekali. Jadi hari ini, ini bakal keren banget nih. Pematerinya udah keren banget nih Bapak Ibu. Yes, ini udah expert banget lah pokoknya ya. Kayak kita pantengin deh pokoknya. Dan nanti Bapak Ibu boleh nanya juga. Ya, boleh nanya langsung ke komen aja di bawah. Nanti Farhan sampaikan ke pemateri, nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke. Nah, ayo dong absen dulu, Farhan sapa dulu deh yang sudah ada. Dari siapa dulu ya? Dari Kak Nurlela, Kak Bajang, Kak Enam. Oke, gak usah mengasuh anak. Ya Kak, agak susah mengasuh anak ya, memang namanya juga anak-anak ya Bu ya. Gimana lagi, kita nggak asuh masa mau diabur bukan bahaya. Ya, dari Kang Hari juga, ready siap Kang Hari. Dewi Juwita dari Kebab Pasir Luyu Bandung. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pasir Luyu. Wah, seru banget tuh Pasir Luyu. Gimana tuh di sana? Panasnya di sini panas banget. Iya Kang. Kan ada siapa lagi Kang? Dari Tenurela dari Karawang ya. Wih. Dari Kang Bajang dari Desa Laburan Pasir. Kang itu di mana Kang Laburan Pasir itu Kang? Kang Eman dari Bapak Eman dari Desa Banjaran. Wih, Banjaran itu berarti Bandung ya, Pak ya? Atau itu mah Banjar? Bener Banjaran di sana di Bandung ya, bener ya. Ada juga Bu Asri. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu. Oke, boleh sekali lagi Farhan ingetin, ini ada door prize. Nah, door prize-nya nanti akan diundi. Pemenangnya akan dapatkan uang sebesar 250 juta. Itu kebanyakan, mudah-mudahan ya, amin ya. 250.000 pokoknya diundi untuk 5 orang ya, bener ya Pak Produser ya? 5 orang pokoknya. Jadi stay tune terus ya. Farhan masih mau sapa-sapa juga nih. Dari Pasir, Kabupaten Pasir Kaltim. Wah, Pak Bajang, hormat jauh banget Pak. Wah, Farhan pengen main tuh ke Kalimantan Timur. Pengen ke Kerajaan Kutai. Asik. Bener gak sih Kutai di Kaltim? Bener ya Pak? Bener ya? Farhan ini ketahuan nih remedial sejarah nih. Oke, masa pandemik ini, nah ini dari Kak Nurela ya kita bacain. Masa pandemik ini kan anak maunya main di luar. Saya kawan, nah ini juga nih. Pengennya karena kebiasaan ya Teh ya. Kebiasaan awalnya di luar tiba-tiba harus di rumah ya. Ini susah nih emang. Jadi pengen main gitu kan, ini pasti bakal susah banget. Oke, Kang Eman dari Majalengka ya. Oh iya, Kang Hai dari Majalengka. Lumayan juga jauh ya. Ada Kak Eka sama siapa Pak Ibu? Ini kenal ya. Kak Eka, hai. Ini mah kayaknya udah nggak asing deh Kak Eka ini ya. Ada juga dari Ibu Asmaul Husna.
Saya mahasiswa dari Aceh Utara. Wih, Teh Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Keren banget pokoknya tuh, Teh. Selamat datang, Teh, di acara ini. Nggak apa-apa, Teh. Calon ibu, bener nggak? Nongkrongin, Teh. Ih, keren banget. Nanti jadi pas punya anak, Teh. Tahu gimana caranya biar siapa tahu nih pandemiknya masih panjang. Tetehnya keburu nikah deh. Oke, dilanjutkan juga ada dari Kak Bu Ugi Atik ya. Kami dari Talaga Murni Cikajang Barat. Weh, ini dari Garut ya, Cikajang. Hai Teh. Hai Ibu. Farhan bilangnya Ibu aja ya. Hah? Oke, Ibu aja ya. Oke, hai Ibu. Dari Cikarang. Oh, Cikarang. Kirain Cikajang. Farhan salah lihat. Ternyata Cikarang Barat. Wah, ini panas banget nih kayaknya Teh. Panas nggak Teh di Cikarang sekarang? Kalau di Bandung agak lumayan. Oh, oke. Oke, dari ada juga Kak Rara ya, Kak Rara Lutfiani. Selamat siang, menjelang sore, salam kenal, saya dari Oke, dari Bogor ya. Hai Kak Rara, apa kabar? Wah, ini udah nongkrongin banyak sekali, udah gak sabar kan kita mau ngebahas apa? Pokoknya, yang belum subscribe dulu. Yang belum like dulu. Komennya, habisin pokoknya. Hari ini kita akan banyak ilmu deh yang akan didapatkan. Oke. Farhan mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Sekolah Keluarga Balita. Acara ini diselenggarakan oleh PT Astra International Tbk. Dan Bapak Ibu semuanya, hai, bagaimana pandemiknya? Aduh, memang pandemik ini gimana ya? Seneng nggak terlalu, nggak seneng juga nggak terlalu ya. Tapi mudah-mudahan di masa pandemik ini kita masih bisa beraktivitas positif, berpikir positif, dan melakukan segala hal dengan optimal. Tidak terlepas dari cara kita mendidik anak atau balita kita yang ada di rumah Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa masa sekarang ini, di masa pandemik ini, atau Indonesia sudah masuki era AKB, yang new normal. Nah, jadi ada beberapa kebiasaan yang akan berubah. Mungkin dari sisi pembelajaran nih, sisi pendidikan ada yang online, bener nggak? Wah, ada yang sekarang nge-laptop lah, handphone lah, apalah. Terus juga yang biasanya main, jangan dulu main adek gitu kan. Terus, mama adeknya jadi kayak gimana kan? Apakah ini perkembangannya terhambat nggak? Nah, itu kan jadi masalah. Hari ini, materinya akan sangat berguna sekali Bapak Ibu untuk semuanya. Untuk kita, apalagi untuk yang sudah punya balita dan anak. Tapi bagi kita yang belum, ini menjadi sebuah bekal yang sangat menarik bagi kita semuanya. Sebelumnya pada ucapan terima kasih bagi semua para pendengar mulai dari Aceh Utara, dari Kalimantan, dari Jawa, dari manapun dari seluruh Indonesia, terima kasih pokoknya para ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan acara ini bisa membantu kehidupan kita. Oke? Nah, sudah tidak sabar dong. Siapa sih yang bakal Farhan panggil? Asik. Atau siapa sih narasumber yang udah nongkrong di sini bersama kita? Asik. Penasaran nggak? Kalau Farhan sih penasaran banget. Tapi sebelum itu, Farhan ingatkan dulu kepada semuanya bahwa nanti akan ada door prize yang diundi 250.000 loh. Akan ada door prize-nya. Jadi stay tune sampai akhir. Terus nanti ada pemateri yang akan menerangkan. Pada akhirnya boleh bertanya loh Bapak Ibu ya. Semuanya boleh bertanya, boleh langsung komen saja di sana pertanyaannya. Nanti akan kita bahas di sesi pertanyaan. How? Is that clear? I think we have to start now. Haruskah sekarang? Tapi sebelumnya nih, bagi yang mau ke air, boleh deh. Mau pipis dulu, ambil cemilan, minum dulu, boleh. Kita enjoy aja, biar belajarnya asik. Oke, sambil persiapan, Farhan akan sapa dulu nih. Farhan akan sapa pemateri hari ini. Namanya, Farhan takut salah nih, takut salah gelar, Farhan takut lagi ya sama ibunya. Ibu Dr. Fitria Mahrunisa, MSc SPA. Kita sapa ya. Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam Mas Farhan. Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Sepertinya Farhan kalau panggil Ibu kayaknya masih muda ya. Farhan panggil Teteh aja ya, Teh. Setuju, Teteh aja ya. Setuju. Baik, Teh Fitria berarti ya Farhan panggilnya ya. Iya. Oke, Teh Fitria. Sebelum kita mulai nih, Farhan pengen pendapat Teteh dulu nih. Gimana, Teh? Seberapa penting nggak sih, Teh, materi ini untuk Bapak Ibu dalam tumbuh kembang balita ini, Teh?
Iya, jadi COVID-19 atau pandemi ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi anak-anak, nggak cuman gimana anak-anak bisa terinfeksi COVID, tapi juga tentang tumbuh kembang anak karena sekarang full 24 jam sama orang tua. Artinya nggak ke Yes. sekolah, nggak ketemu teman-teman secara bebas kayak dulu. Nah, otomatis dengan perubahan itu, gimana sih caranya kita bisa tetap anak-anak itu bisa punya tumbuh kembang yang optimal dengan kondisi pandemi sekarang. Mudah-mudahan nanti dengan materi ini kita bisa mencapai tumbuh kembang anak yang optimal sesuai kondisi normal biasanya. Gitu. Amin. Wah, ternyata pembukaannya aja nih Bapak Ibu udah wow gitu kan. Bener gak tuh ya? Udah keren banget pokoknya. Ya, bagaimana nih Teh? Kita mulai saja atau gimana Teh? Iya, setuju. Kita mulai Aja saja ya. Nanti berarti Teteh mungkin tadi akan Farhan ingatkan 5 menit setelah apa ya? Atau Teteh kalau sudah habis nanti kita langsung ke sesi pertanyaan aja gitu ya Teh ya? Iya, boleh. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, pemateri sudah siap. Saatnya kita mantengin, ambil intisarinya. Kalau ada pertanyaan silakan catat, silakan komen. Oke. Di sini Farhan di studio akan memberikan kuasa mic ini kepada Teh Fitri. Teteh, mangga dipersilakan. Iya, makasih Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, Akang Teteh, semuanya. Saya Fitri Marunisa, tadi sudah dikenalkan ya. Hari ini kita akan membahas di yang pertemuan kelima, bagaimana menjaga tumbuh kembang anak yang optimal di masa new normal. Mana nih slide-nya? Nah, apa aja agenda kita hari ini? Garis besarnya kita akan membicarakan tentang 3 hal. Yang pertama, bagaimana sih dampak COVID-19 itu pada anak? Apa cuman ketakutan orang tua sama infeksinya aja? Cuman cukup ruang lingkup sekecil itu atau lebih besar lagi? Dan materi yang kedua, session yang kedua kita akan bahas tentang gimana sih new normal pada anak. Dan yang terakhir, gimana caranya menjaga kesehatan tumbuh kembang anak di masa new normal ini. Yang pertama, gimana sih dampak COVID-19 dan PSBB pada anak terutama? Nah, di sini WHO dari mulai akhir April itu sebetulnya sudah mengutarakan kalau misalkan dunia itu kemungkinan tidak akan kembali seperti yang sebelumnya ada pandemi. Dan harus ada new normal di mana world is healthier, safer, dan better prepared. Jadi kalau misalkan kita artikan new normal secara harfiahnya, kita akan melakukan penyesuaian hidup agar pengendalian dan pencegahan COVID-19 itu bisa tertangani dengan baik. Nah, COVID-19 di Indonesia, dari UNICEF di Indonesia sendiri sudah menyatakan sangat mungkin mempengaruhi 30% dari seluruh populasi anak itu bisa terkena dampak yang serius. Dan di sini di poin nomor 2, saya highlight ya, anak-anak adalah korban yang bisa tidak terlihat karena bisa terkena dampak jangka pendek dan jangka panjang, dan dampaknya itu bisa selain kesehatan ada dampak sosioekonomi terhadap 1, kemiskinan anak, 2, bagaimana tentang pembelajaran anak itu sendiri, karena anak yang sekolah jadi di rumah, yang ketiga adalah faktor gizi, dan yang keempat adalah gimana bisa berpengaruh terhadap pengasuhan dan keamanan. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang anak, sebetulnya anak itu masih masuk dari mulai dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Nah, ini yang saya ambil dari data, ini adanya di Jakarta ya, seberapa banyak sih anak-anak itu yang terkena COVID. Sejauh ini datanya memang masih di bawah 1.000, tapi artinya anak-anak juga sangat rentan untuk terkena infeksi COVID. Itu yang pertama, dampaknya juga sangat mungkin untuk bisa tertular COVID. Nah, yang kedua adalah dampak penutupan sekolah terhadap perkembangan anak. UNESCO sudah memperkirakan dan melihat bagaimana sekolah itu berdampak pada 1,6 miliar anak di seluruh dunia. Karena kita tahu sekolah adalah tempat belajar anak. Yang pertama untuk belajar kognitifnya, yaitu bagaimana berpikir logis, matematika, bahasa, dan lain-lain. Kemudian olahraga, sosial, berinteraksi dengan anak-anak yang lain,
Dan yang terakhir adalah psikologis, terutama untuk anak-anak yang remaja karena bergaul dengan teman-temannya. Nah, ini ada salah satu survei yang pernah dilakukan. Jadi, dia menunjukkan bahwa siswa sangat ingin kembali ke sekolah itu dari 2/3-nya. Dan sangat tidak nyaman belajar di rumah dan mayoritas 87% mengatakan sangat ingin kembali ke sekolah. Nah, ini adalah dampak yang lainnya. Survei lagi. Saya ambil dari slide dokter ini, di mana ternyata selama di rumah aja juga bisa mengubah pola tidur anak. Jadi hampir 2/3 yang ikut survei mengatakan kalau jadwal tidur dari anak-anak Bapak Ibu yang ikut survei itu memang berubah. Jadi bisa lebih malam, nggak teratur. Nah, selain yang tadi, sekolah dan juga dampak terhadap tidur, ternyata dampak terhadap kekerasan pada anak itu meningkat saat ini karena selama pandemi. Tercatat selama periode 1-19 Juni ada 3.000 kasus kekerasan pada anak dan lebih dari 50%-nya adalah kekerasan seksual. Bisa dibayangkan. Halo, Kang Farhan? Masih nyambung nggak ya? Enggak. Bapak Ibu. Halo? Aduh, kepotong ya? Iya, nggak apa-apa teh. Bapak Ibu tadi agak kepotong dikit sebentar ya. Kita Farhan ini lagi Ya, ke maaf. Ibu pemateri. Oke, sambil koneksi dari Ibu pemateri. Wah, ini ternyata udah ada yang nanya nih. Teh Nurlela sama Kak Nurlela sama Kang Hari Surnaya sama Kak Asmaul Husna. Oke, Kak, kita tampung dulu ya. Kita bereskan dulu deh. Sambil tunggu ini. Sambil nunggu dari siapa? Pematerinya aman koneksinya. Oke, Bapak Ibu semuanya, apa ya? Ternyata ngomongin tentang normal itu bukan hanya normal secara harfiah ternyata ya. Tadi dibahas oleh Ibu Dokter ternyata the new normal. Jadi everything, habit, kebiasaan, terus juga cara-cara kelakuan kita ternyata itu juga berubah. Karena ya siapa tahu katanya pandemik ini tidak berakhir. Oh iya sih, siapa tahu juga ya, kan kita nggak tahu. Nah, kita udah back online, kita lanjutkan, tahan, kita lanjutkan. Oke. Ibu sudah kembali online? Aduh, maaf ya. It's okay, tidak apa-apa, Bu. Iya, ini udah kedengeran lagi, udah connect lagi ya? Sudah, Bu. Oke. Tadi sampai mana Ibu ya, dilanjutkan. Kang Farhan? Iya, Bu. Iya. Tadi sampai mana slide-nya yang kita ini? Tadi tuh yang kepotongnya sampai Bu, slide-nya masih gelap, Bu, slide-nya. Belum bisa Farhan lihat. Oh. Ini udah screen sharing. Coba di Nah, udah, Bu. Nah, ini ya. Ya. Oke. Coba saya slideshow. Yes. Oh, jadi gelap ya? Mungkin gini. Atau mungkin kegedean. Harusnya kan enggak, bener ya? Kenapa ya? Nah, udah ya? Udah, Bu. Sip. Okay. Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Farhan kembalikan lagi kepada Ibu Dokter. Mangga, Teteh. Iya. Oke, tadi yang pola tidur sempat masih ya? Udah. Kang Farhan, punten. Oke. Ya. Yang kekerasan anak juga tadi sudah ya? Oke, ya. Mungkin tadi, maaf ya, kita balik lagi. Jadi ini data, ada tambahan data kalau misalkan dampak lain yang terkena dari COVID itu salah satunya adalah mengenai kekerasan pada anak. Jadi kekerasan pada anak mungkin terjadi terutama lebih dari 50% kekerasan terhadap seksual.
Kekerasan lainnya berupa kekerasan fisik dan juga kekerasan mental. Ini gangguan lagi kayaknya slide-nya ya. Masuk kok Teh, ini masuk. Cuman nggak slideshow aja, masuk ke ini PowerPoint. Coba ya. Iya. Ya, oke. Ada? Nggak, Teh nggak masuk lagi. Kayak salah share screen. Atau gini aja lah ya, daripada Salah ada share. gangguan. Ya, boleh Teh, boleh. Boleh, atau mungkin kalau kan panitia juga punya slide-nya, kalau misalkan memang nanti bisa slide-nya di slideshow dari panitia, boleh. Sementara aku lanjut dulu ya. Oke Teh. Ya, oke. Nah, kalau misalkan ini yang tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan memang menemukan kasus-kasus kekerasan pada anak ini, kita juga butuh kontribusi dari masyarakat semuanya. Kalau misalkan menemukan ini pesan sponsor aja, langsung dilaporkan ke baik RT RW ataupun ke bagian pengaduannya, ya. Nah, dicoba sama panitia. Teh mau dicoba sama panitia, dicobain sama Teh Eka. Nah, alhamdulillah. Oke. Terus Teh Eka, terus. Lanjut. Ya. Oke. Ya, slide selanjutnya. Ya. Nah, selain kekerasan mental, hal lain yang mungkin terpengaruh juga adalah kesehatan mental anak dan remaja. Ini tuh kayak masalah efek dari domino effect. Jadi karena ekonomi, orang tua kehilangan pekerjaan, jadi ada tekanan psikis para orang tua, dan malah korbannya adalah anak. Jadi makanya anak-anak itu kayak bisa jadi bagian dari kelompok yang tidak terlihat jadi korban kekerasan dari anak dari orang tua, kemudian dari gizinya juga jadi berkurang gitu. Nah, slide selanjutnya. Oke. Selain itu, yang paling utama dampaknya adalah tentang screen time. Screen time atau seberapa lama seorang anak berada di depan layar. Nah, ini nanti juga kita akan bahas seberapa sih idealnya screen time itu. Jadi memang sekarang kan sekolahnya online. Tapi untuk screen time yang lainnya, artinya selain daripada sekolah, seperti game atau YouTube atau Instagram, itu harus dibatasi. Nah, slide selanjutnya. Oke. Nah, kita akan ngobrol tentang new normal pada anak. Di sini, UNICEF menyampaikan kalau misalkan jadi ada banyak sekali anak-anak yang terkena dampak COVID. Oleh karena itu, sebagai orang tua adalah yang utama frontliner dari anak-anak ini bisa menghadapi problem-problem yang ada. Slide selanjutnya. Nah, hak anak itu apa saja sih? Hak hidup layak, hak tumbuh dan berkembang, juga hak perlindungan dan hak partisipasi. Dan hari ini kita akan membahas tentang hak tumbuh dan berkembang. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini bagaimana sih dari challenge ke opportunity, atau sebenarnya ini adalah challenge gimana orang tua itu menjadi garda depan dari yang memantau, yang membantu anak itu menjadi tumbuh kembangnya optimal. Slide selanjutnya. Ini pesan sponsor lagi, kalau misalkan memang punya Instagram, tolong di-follow Instagramnya IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan di sini mereka menyampaikan banyak sekali anjuran menjelang akhir masa tanggap darurat COVID, dan juga anjuran IDAI mengenai kegiatan belajar mengajar di masa pandemi, dan bagaimana cara menjaga kesehatan, itu juga suka ada live IG-nya, jadi salah satu yang wajib di-follow adalah IDAI ini ya. Slide selanjutnya. Oke, nah ini adalah salah satu pertimbangan kalau misalkan memang teknis pembukaan sekolah. Di sini ada yang paling penting yaitu 3C, close environment,
crowded place, dan close conversation. Jadi lingkungan yang tertutup, tempat-tempat yang ramai, dan juga pembicara conversation tuh percakapan yang jarak dekat. Itu adalah yang harus dihindari sama anak, terutama kalau misalkan ada pembukaan sekolah nanti. Slide selanjutnya. Nah, kita akan masuk gimana cara menjaga kesehatan tumbuh kembang anak di masa new normal ini. Slide. Kalau untuk secara garis besarnya, saya bisa simpulkan ada 6 poin. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi dari mulai ASI eksklusif 6 bulan sampai dengan 2 tahun, kemudian makanan bergizi pendampingnya, sampai selanjutnya makanan full. Dan yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat, di mana anak diajarkan menggunakan masker, cuci tangan, dan hindari menyentuh bagian area muka, dan mengerti etika batuk. Yang ketiga adalah kebersihan lingkungan, gimana caranya anak terhindar dari COVID, tapi juga terhindar dari penyakit yang lain. Dan yang keempat adalah stimulasi dilakukan di lingkungan keluarga dan sekolah masyarakat, juga lifestyle atau aktivitas fisik yang baik, dan yang terakhir adalah kesehatan mental anak, di mana kita memberikan kasih sayang dari orang tua, rasa aman, kebebasan, dan kebutuhan mereka terpenuhi. Slide selanjutnya. Nah, kalau misalkan memang kita mau memelihara kesehatan tubuh anak, sebetulnya kita punya 3 poin utama. Yang pertama adalah asuh atau kebutuhan fisiknya dia, nutrisi, imunisasi, pakaian, rumah, dan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah ASI atau kasih sayang, jadi orang tua memberikan kasih sayang, rasa aman, harga diri, kebebasan, dan yang terakhir adalah asah atau stimulasi, terutama anak-anak sampai dengan usia 6 tahun yang masih tumbuh dan kembangnya masih kita harus pantau. Slide selanjutnya. Nah, kita punya 2 item ya, yang namanya tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya badannya nih, fisiknya, tambah tinggi, tambah berat badannya. Kemudian kalau perkembangan adalah fungsi dari anak itu atau ada kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara bahasa, dan sosialisasi kemandirian anak itu di lingkungan. Slide selanjutnya. Nah, gimana cara kita menjaga tumbuh kembang anak optimal? Yang pertama adalah kita akan melakukan pemantauan. Pemantauan yang pertama adalah karena tadi kita punya 2 poin, jadi yang pertama kita tetap harus memantau pertumbuhan. Untuk memantau pertumbuhan, jangan jadi alasan Bapak Ibu kalau misalkan takut nih berobat ke dokter atau takut kontrol, tetap untuk pertumbuhan anak tetap diukur ya. Kalau misalkan bisa ada timbangan, ada meteran untuk mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan juga BMI. Kalau misalkan memang belum punya chart-nya atau misalkan grafiknya, ditulis saja. Nanti untuk selanjutnya bisa dikonsultasikan via WA atau misalkan ini ke dokter atau bidan atau puskesmas terdekat. Selanjutnya, nah, ini contoh chartnya. Memang kita paling sering nemunya itu di buku KIA ya. Di buku KIA, jadi ada grafiknya untuk berat badan, tinggi badan, berat badan per tinggi badan, juga lingkar kepalanya juga sebaiknya dipantau. Slide selanjutnya. Nah, ini contohnya KMS yang baru ya. Selanjutnya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, kalau misalkan memang dalam beberapa bulan ini tidak keluar rumah, diukur sendiri untuk memantau sebenarnya gizi anak saya itu baik atau tidak. Slide selanjutnya. Ya, nah kalau misalkan tumbuhnya sudah baik, sebagai modal kita untuk anak ini bisa berkembang dengan baik. Nah, karena tadi perkembangan kita sudah tahu, ini punya banyak aspek ya untuk perkembangan. Dia punya sebagai sosial, fisikal, di mana anak bisa bergerak motorik kasar, motorik halus, emosionalnya, dan juga kognitif atau orang-orang suka bilang kecerdasan. Slide. Nah, stimulasi yang kita lakukan itu wajib sesuai dengan usia. Anak 0 sampai 3 tahun, perkembangannya terutama pada sensori motor, dia akan melalui indera mata dan telinga. Indera mata dan telinga artinya kita akan memberikan stimulasi yang banyak terhadap penglihatan berupa warna, berupa bentuk, dan juga telinga berupa kita mengajarkan anak tentang kata-kata sampai dengan kalimat. Selanjutnya untuk anak prasekolah 3-5 tahun, dia perkembangan kecerdasannya terutama berada pada domain bahasa dan pre-academic skill. Jadi anak ini di usia
3-5 tahun dia akan mulai sangat banyak bertanya, "Ini apa ayah? Ini apa bu guru? Dan bagaimana? Kok bisa sih kayak gini? Atau kenapa sih kayak gini?" Gitu. Nah, juga kemampuan pre-academic skill, jadi anak umur 3-5 tahun sebetulnya sudah bisa dikenalkan terhadap angka 1-10, kemudian huruf sudah mulai bisa dikenalkan, itu di usia 3-5 tahun. Dan selanjutnya yang terakhir adalah usia sekolah sampai dengan remaja, dia adalah perkembangan bagaimana seorang memiliki pemikiran yang abstrak dan multi-step untuk problem solving. Dia akan di sini dia perkembangannya untuk mengenal apa itu baik, apa itu buruk, bagaimana itu benar, bagaimana itu salah, dan dia akan mulai merencanakan masa depan atau misalkan minggu depan akan mulai ada ujian, maka saya harus belajar. Jadi dia punya multi step problem solving di usia anak sekolah sampai dengan remaja. Slide. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menstimulasi anak sesuai dengan usianya, di sini kita juga harus tahu target capaian tumbuh kembang anak. Yang paling gampang memang di buku KIA ya, kita dapatnya ya, ada sampai usia 6 tahun. Ini saya tunjukkan dari usia 1 bulan sampai 3 bulan, anak tuh harusnya udah bisa ngapain aja sih gitu. Nah, itu ada checklistannya. Dan kalau misalkan setiap checklistan itu ada satu yang tidak, nah itu yang harus kita waspadain. Jadi di usia 3 bulan nih contohnya, dia harus sudah bisa tertawa keras, dia harus sudah bisa ngelihat wajah ibunya gitu. Nah, karena kan tadi ya sesuai usia 0 sampai 3 tahun adalah sensori motor. Slide selanjutnya. Nah, ini contoh usia 3-6 bulan dan sampai yang 5-6 tahun. Di situ juga sudah ada stimulasinya seperti apa sih 3-6 bulan dengan cara peluk, cium, pandang mata, senyum bicara, karena memang sensori motor yang sangat kuat pada usia ini. Jadi checklistannya ada juga, jadi bayi itu harus sudah mulai bisa terlentang, telungkup, mengangkat kepala secara mandiri, menggenggam mainannya. Jadi kita punya tahu target capaiannya harus seperti apa, maka kita akan tahu stimulasi apa yang akan kita berikan. Nah, ini sampai dengan anak usia 6 tahun, itu adalah perkembangan yang maksimal di mana anak bisa pakai baju sendiri, artinya untuk perkembangan sosial dia sudah bisa mandiri. Seperti itu, ya. Slide selanjutnya. Nah, ini saya mau kasih highlight, kalau misalkan di halaman berapa kita punya yang namanya kurva pertumbuhan. Jadi yang tadi ya kita untuk memantau berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian di kotak yang bawah itu ada perkembangan anak di usia dari mulai 1 bulan sampai 6 tahun itu apa saja capaiannya dan bagaimana cara menstimulasinya juga ada di buku KIA. Jadi jangan hilang ya buku KIA-nya sampai 6 tahun tuh masih dipakai. Gitu ya, slide. Nah, selain buku KIA, IDAI juga punya aplikasi namanya Primaku. Di sini aplikasi untuk membantu orang tua memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak, di mana ini contohnya memantau tumbuhnya anak ya. Jadi dia berapa kilo, beratnya berapa sentimeter, kemudian lingkar kepalanya berapa, dan sudah imunisasi apa saja yang sudah. Slide. Jadi di Primaku ini dia ada kalender imunisasi, ada artikel kesehatan, ada juga pemantauan pertumbuhan tumbuh dan kembang. Dan yang penting juga di sini ada artikel kesehatan. Artikel kesehatan ini bisa untuk tambahan orang tua tahu informasi-informasi terkini terutama COVID. Ya, slide selanjutnya. Oke, nah kapan sih sebenarnya pemantauan rutin ideal itu yang harus kita lakukan? Dari mulai usia 3 bulan sampai 2 tahun, itu setiap 3 bulan sekali sebetulnya wajib kita lakukan pemantauan. Artinya, makanya tadi saya bilang, kalau seandainya memang dalam beberapa bulan anaknya alhamdulillah sehat nih, COVID itu dari mulai Januari, Februari ya, sekarang kan udah lebih tuh, berapa bulan, lebih dari 3 bulan. Nah, udah pada cek belum? Terutama anak-anak yang sampai dengan usia 2 tahun, itu setiap 3 bulan wajib dicek pemantauan tumbuh kembangnya. Dan dari mulai 2 sampai 6 tahun, itu kita memantau setiap 6 bulan. Gitu. Ya, ini juga ada di buku KIA. Slide selanjutnya. Oke.
Nah, kita akan masuk gimana sih stimulasi untuk anak. Every home is a university and parents are the teacher. Sebenarnya Mahatma Gandhi itu udah bilang kalau misalkan sekolah terbaik itu adalah rumah dan orang tua. And parents make the best teacher. Slide. Oke, nah jadi makanya hal yang bisa ditekankan banget di sini adalah gimana sih caranya parenting pada saat COVID. Ini ada dari jurnal di mana ada yang menyebutkan just keep children busy atau kita buat anak kita tuh sibuk dan nyaman di rumah. Walaupun tantangannya besar sekali terutama di negara-negara yang memang dampaknya terkena ekonomi seperti Indonesia. Low income ataupun area yang padat itu menjadi tantangan sendiri untuk menjadikan tempat rumah itu tempat yang aman dan tempat stimulus tumbuh kembang anak yang optimal. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana kita melakukan stimulasi atau rangsangan perkembangan anak 1-6 tahun? Slide. Oke, ini dari Unpad sebetulnya kalau misalkan Bapak Ibu suka lihat YouTube ya, YouTube itu kalau bisa juga banyak ngelihat seperti ini ya, gimana sih stimulasi tumbuh kembang anak biar kita makin paham gitu. Ini salah satu contohnya adalah yang dikeluarkan oleh Filantropi Kesehatan Unpad, bisa dilihat sendiri ya nanti ya, slide. Oke, dan di sini lagi-lagi saya tampilkan lagi dari UNICEF karena memang UNICEF betul-betul adalah organisasi yang care dengan perkembangan anak ya. Jadi kalau misalkan mau follow Instagramnya atau apa untuk melihat apa saja sih kayak bukan pedoman ya atau saran-saran dari mereka seperti apa. Jadi di sini juga disebutkan nih di sini. Game adalah salah satu cara untuk membuat anak-anak tidak stres. Artinya UNICEF sendiri udah tahu kalau misalkan anak-anak dengan kondisi pandemi ini sangat mungkin menghadapi stres gitu ya. Nah ini salah satu caranya adalah suruh anak terlentang, kemudian ditaruh mainan di atas perutnya sambil tarik nafas, olah nafas seperti itu. Slide selanjutnya. Nah ini kiat-kiat menghadapi pandemi, aktivitas belajar lagi-lagi sesuai usia dan aplikasi teknologi dipakai hanya untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Slide. Oke, stimulasi sesuai usia. Kita ingat tadi 0-3 tahun dia adalah sensori motor melalui indera mata dan telinga. Otomatis kita akan bikin mainan-mainan yang punya banyak warna sambil diceritain sama orang tuanya, ini apa, ini bentuk, ini adalah bunga, ini adalah hewan gajah, kucing, anjing, bebek, sambil mereka main dengan struktur-struktur yang bisa kita kenalkan sama mereka untuk melatih sensori mereka. Contohnya beras, bisa kita jadiin, kalau misalkan memang mahal, kita bisa pakai batu atau misalkan bunga di luar, daun-daun dan lain-lain. Ini untuk kita secara kreatif merangsang stimulasi sensori motor indera mata dan indera telinga anak-anak usia 0-3 tahun. Slide selanjutnya. Nah, sedangkan anak umur 3-5 tahun adalah domain bahasa dan pre-academic skill. Anak usia segini akan cerewet, otomatis orang tuanya, walaupun sestres apapun, tetap disarankan untuk ada waktu menjawab, melakukan stimulasi terhadap anak-anak 3-5 tahun karena mereka adalah domain bahasa dengan cara ngobrol, dengan cara tanya jawab sama anaknya. Slide. Nah, contoh yang bisa dilakukan adalah kegiatan aktivitas di luar rumah, misalkan nyiram tanaman. Sambil kita jelasin nih, kenapa tanaman ini harus disiram, air itu seperti apa gitu. Kita bisa sambil memberikan pengetahuan-pengetahuan sama mereka. Atau nanam pohon bareng, artinya kita juga melatih tangan dan motoriknya anak-anak untuk tetap terjaga, melakukan aktivitas nggak cuman di depan screen time. Kita bisa latih anak-anak, ini anak-anak di luar negeri, saya ambil contoh ya, karena memang banyak sekali di Instagram, anak umur segitu 2-3 tahun sampai 5 tahun itu mereka sudah diajarkan untuk memasak. Mengenal dari mana sih makanan kita, gimana cara bikinnya, sampai akhirnya mereka makan sendiri. Jadi ini adalah contoh-contoh 3-5 tahun
kita sambil nanya sama mereka, hari ini kita masak apa, hari ini kita bikin apa, gimana caranya, biar mereka yang ngomong. Karena kita melatih domain bahasa anak di usia 3-5 tahun. Slide. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk usia sekolah dan remaja, ini yang agak waspada juga ya, karena mereka sudah mulai berpikir abstrak, dan juga dia punya multi-step problem solving, artinya di sini kita hati-hati, anak itu mulai mengenal apa itu baik buruk dan benar salah. Jadi kalau nggak ada pendampingan dari orang tua, di fase ini tuh cukup krusial. Bisa jadi saat anak ditinggal ngelihat sendiri pembelajaran di screen time, dan anak itu tidak bisa memfilter, malah jadinya hal-hal yang buruk yang bisa kita dapatkan gitu ya, di efek di anaknya. Slide. Nah, yang selain daripada stimulasi sensori motor, yang wajib juga adalah yang pertama, anak wajib bergerak bebas dalam pengawasan. Jadi, anak harus beraktivitas fisik, main, bisa lari-lari, bisa manjat-manjat, nah, bisa main ayunan, itu malah kita sarankan gitu. Tetapi wajib dengan pengawasan dan kita wajib dengan menggunakan kalimat-kalimat yang santun sama anak. Slide. Nah, di UNICEF sendiri, dia untuk kita bisa melihat secara realnya seperti apa, dan dari seluruh dunia bisa sharing mengenai gimana sih new normal pada anak, edukasi dan juga permainan games yang memang baik untuk anak. Ini ada hashtag fun at home atau learning at home atau stay at home, di mana kalau saya searching itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa diambil. Kira-kira ini udah bosen nih mainan ini doang, mainan coret-coret buku doang udah bosen. Mainan apa lagi sih? Nah, itu ada hashtag-hashtag itu, di mana Bapak Ibu bisa akses untuk melihat referensi stimulasi apa yang baik untuk anak-anak seusia anak Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada tambahan kiat-kiat menghadapi pandemi. Yang pertama, kita tetap harus memenuhi kebutuhan dasar anak sesuai usia, tetapi kita bisa lakukan modifikasi-modifikasi kreatif biar anak tidak bosan. Nah, anak itu pasti butuh penjelasan tentang kondisi pandemi. Kenapa sih nggak boleh ini, nggak boleh itu? Gitu, itu pasti ya. Jadi segimanapun problem yang dihadapi orang tua, titip pesan kalau misalkan menjelaskan pada anak tetap menggunakan kata-kata yang baik, tidak menyalahkan siapapun, beri paparan sesuai informasi yang, makanya orang tua juga harus banyak baca referensi gitu ya. Dan tetap diusahakan memiliki rutinitas anak setiap hari. Jadi rutinitas setiap hari dengan anak minimal kalau misalkan bapaknya sibuk nih kerja gitu ya, WFH ataupun bekerja udah mulai normal, tetap kalau nggak bangun tidur, pada saat mau tidur dievaluasi nih, Adek tadi sudah belajar apa aja, kira-kira ada problem atau misalkan ada hal apa yang tidak enak terjadi hari ini gitu. Karena beberapa orang tua yang tidak melakukan pengawasan dan lost, tiba-tiba anaknya menjadi nakal, nggak tahu nih gimana gitu. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini selain kita melakukan stimulasi yang tadi, kita juga harus tahu aktivitas yang baik, aktivitas fisik yang baik, dan istirahat yang cukup itu seperti apa sesuai usia. Ini saya ambil dari guideline WHO, terutama di sini kita anak-anak yang 5 tahun ya, karena di sini krusial sekali tumbuh kembang anak sampai dengan usia 5-6 tahun. Slide. Oke, nah, anak kurang dari 1 tahun, dia harus punya minimal 30 menit dia melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya apa sih kalau misalkan anak kurang dari 1 tahun? Ya dia biasa misalkan kita stimulasi kalau anak yang kurang dari 3 bulan, tetap lakukan stimulasi dengan menggunakan mainan yang berwarna, terus kita stimulasi dengan suara, jadi anak itu bisa ada interaksi dengan orang tuanya. Artinya, tetap kita melakukan physical activity sesuai usianya dia, minimal 30 menit di usia kurang dari 1 tahun. Dan anak kurang dari 1 tahun sebetulnya tidak disarankan untuk melihat screen time ataupun layar handphone, tablet, semuanya itu sebetulnya tidak disarankan. Artinya hanya 0 menit. Dan waktu tidur anak-anak kurang dari 1 tahun itu berkisar 12-16 jam.
Dan untuk anak yang kurang dari 3 bulan itu lebih panjang lagi. Jadi ada waktu untuk minum ASI, ada waktu untuk anak itu dilakukan stimulus. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk anak 1-2 tahun, physical activity-nya dia naik drastis sampai 180 menit atau kita wajib melakukan. Anak udah mulai bisa jalan, anak udah mulai bisa lari kemana-mana, anak udah mulai bisa mau main mana aja. Jadi di sini kita minimal 180 menit atau 3 jam anak itu harus mengolah, jadi kayak mengolah badan. Jadi dia punya aktivitas fisik yang aktif gitu ya. Jangan cuma diam, duduk, dan tidur. Dan di sini masih dibilangin sampai usia 1 tahun 0 menit, dari mulai 1 sampai 2 tahun, sebetulnya cuma disarankan hanya 60 menit atau sama dengan 1 jam. Dan tidurnya adalah 11 sampai 14 jam. Ini yang idealnya yang disarankan oleh WHO. Slide. Nah, untuk 3 sampai 5 tahun, di sini tetap 180 menit, tetapi ada 60 menit yang dia aktivitas fisiknya lumayan bikin capek atau moderate to vigorous. Artinya kita bisa ajak anak itu main bola, ajak anak itu main yang loncat-loncat, ataupun aktivitas fisik yang betul-betul bisa bikin anak itu keringetan gitu ya. Nah, tetap screen time-nya anak tidak boleh lebih dari 60 menit atau 1 jam. Dan waktu tidurnya berkurang jadi 10 sampai 13 jam. Waktu tidur ini akan berkurang terus anak sampai dengan usia remaja, dan physical activity-nya sebetulnya masih disarankannya tetap, dan screen time itu tergantung usia. Sekitar usia anak sekolah memang bisa sampai 2 sampai 3 jam, karena kita harus ajarkan sudah bisa menyaring apa saja yang harus dilihat di screen time itu. Slide. Nah, gimana sih kalau misalkan memang screen time-nya itu lebih dari 2 jam sehari? Ternyata, kalau misalkan anak kurang dari 5 tahun, dia punya screen time 2 jam sehari, dia bisa punya resiko overweight, dia menjadi tidak aktif, dia menjadi minum gula yang banyak, dan dia jadi suka nyemil, dan dia punya interaksi sosial yang lebih sedikit. Dan ini bisa berefek nanti ke depannya terhadap kehidupan sosial pada saat dia sudah sekolah dan remaja. Slide. Oke, nah ini adalah parenting terhadap orang tua yang disarankan tetap anaknya safe dari, jadi kalau online itu kita punya beberapa banyak threat atau ancaman-ancaman buat anak. Di sini ada risk dari online. Yang pertama, dia mungkin anak itu, seorang anak bisa menjadi target dari dewasa, orang-orang dewasa untuk tujuan-tujuan seksual melalui social game, social media, gaming, ataupun dari message langsung. Kemudian remaja-remaja sangat mungkin sharing personal information ataupun seksual foto dia sama orang lain. Jadi kita harus menjaga anak-anak tetap aman pada saat online. Bisa cyberbullying juga ataupun konten-konten yang berbahaya. Slide selanjutnya. Nah, ini gimana caranya, nanti bisa di screenshot ya, gimana kita tetap bisa bikin anak itu safe pada saat online. Jadi kita bikin kebiasaan yang sehat, dikasih tahu apa saja yang tidak boleh dan boleh, kemudian kalau misalkan bisa kita punya privacy setting. Jadi kita punya privacy setting sendiri di konten-konten online, apa saja yang bisa dibuka sama anak. Dan tetap terbuka sama anak, ngajak ngobrol, apa aja yang sudah didapat dari online tersebut. Slide. Teh? Ya. Teh 10 menit lagi ya. Oke, bisa. Oke, selesai. Sip. Siap, Teh. Nah, ini WHO tadi kita sudah bahas ya, kalau misalkan seorang anak kurang dari 5 tahun, lebih dari 2 jam sehari, dia bisa menjadi resiko obesitas. Nah, ternyata tahun 2016 dibandingkan 1975, 10 kali lipat naik anak-anak yang obesitas. Artinya,
tahun 2020, tahun 2000 selanjutnya sangat mungkin makin meningkat lagi anak-anak yang obesitas. Karena apa? Ya karena tadi aktivitas fisiknya kurang, anak-anak lebih banyak di screen time. Slide. Nah, ini dari WHO, dari UNICEF, dari CDC, menyarankan ada yang namanya COVID-19 parenting. Gimana sih? Memang akan sangat sulit menghadapi kondisi new normal, atau misalkan masih ada transisi PSBB dan lain-lain terhadap kondisi parenting. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, one-on-one time. Jadi kita wajib meluangkan 1:1 one-on-one time. Jadi kita punya waktu benar-benar berdua kayak 4 mata gitu ya, ngobrol sama anak tentang hari ini, tentang apa yang didapatkan, ngobrol santai dari hati ke hati dan mendengarkan anak. Dan yang kedua adalah tetap kita melakukan instruksi-instruksi positif sama anak, dan kalau bisa jangan mengatakan hal-hal negatif sama anak. Slide selanjutnya. Nah, kita kalau misalkan bisa menjadikan model yang baik terhadap anak. Jadi orang tua adalah model anak untuk membuat rutinitas baru. Cuman orang tua yang bisa dia sering lihat, anak lihat. Jadi kita membiasakan cuci tangan sebelum makan, setelah megang mainan, terus kita ada waktu luang, kemudian kapan boleh ada waktu untuk screen time, kapan waktu tidur, tetap harus on time. Dan yang keempat, kalau misalkan memang anak punya bad behavior, kita harus punya konsekuensi. Artinya, bad behavior anak atau perilaku anak yang buruk itu sangat mungkin terjadi terutama pada saat new normal. Nah, kalau misalkan memang ini terjadi, kita harus arahkan perilaku anak dan kita harus kasih konsekuensi nih sama anak. Kalau misalkan perlu, kasih waktu jeda untuk orang tua sendiri, mikir nih gimana nih caranya menghadapi perilaku anak yang buruk ini. Gitu. Slide. Yang kelima, kalau orang tua, ini khusus untuk orang tua. Orang tua harus tetap calm dan manage stress. Jadi orang tua tuh nggak sendirian. Kalau misalkan memang ada masalah, bisa sharing, istirahat dulu, ngelakuin kegiatan yang disukain, dan coba dengarkan anak. Jadi poin 5 ini khusus untuk orang tua ya. Dan yang keenam adalah tetap kita harus ngobrol tentang COVID-19, bagaimana perkembangannya dan dampaknya terhadap anak, itu juga perlu diobrolin sama anak, terutama anak-anak yang sudah lebih besar. Slide selanjutnya. Nah, ini jadi perilaku apa saja, perilaku jelek apa saja, perubahan perilaku apa saja yang menandakan kemungkinan anak atau remaja itu bisa stres ataupun punya bad behavior yang buruk. Slide-nya. Oke. TK di-share lagi, Teh. Oke. Lanjut. Ya, ini banyak banget ya, perilaku-perilaku anak yang mungkin menandakan anak itu stres atau ada perubahan perilaku yang menyimpang. Contohnya untuk anak-anak yang kecil gitu ya, dia nangisnya nggak berhenti atau dia irritable tuh sensi gitu ya, anaknya tuh sensian. Kalau misalkan dikit-dikit ini dia gampang ngambek, gampang tantrum, atau misalkan dia jadi balik lagi perilakunya, misalkan dia jadi suka ngompol nih gitu loh, atau dia jadi suka makan sembarangan yang awalnya dia udah bisa makan sendiri, dia udah bisa pakai baju sendiri, tapi dia kayak balik lagi ke sebelumnya. Misalkan dia toilet trainingnya nggak benar gitu ya, maksudnya dia pipis sembarangan, BAB juga sembarangan, itu juga salah satu penyimpangan. Atau anak itu sedih berlebihan, khawatir berlebihan, dan dia punya pola makan ataupun pola tidur yang tidak sehat lagi seperti dulu gitu ya. Terus dia kayak terutama di remaja, dia punya perilaku-perilaku aneh yang di luar daripada biasanya dia. Anak yang avoiding sekolah atau dia menghindari sekolah, nggak mau sekolah ataupun nggak mau mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian dia anak yang punya kesulitan konsentrasi dan perhatian. Terus dia menghindari kegiatan-kegiatan yang enjoy seperti itu, atau bahkan dia punya
gejala-gejala nyeri kepala ataupun nyeri badan yang tidak bisa dijelaskan. Dan yang terakhir adalah penggunaan narkoba ataupun alkohol dan juga rokok. Slide selanjutnya. Iya, nah ini tadi rangkuman aja ya, tadi sebetulnya saya sudah jelaskan, kita harus ngobrol sama anak, jawab pertanyaan anak dengan sebisa mungkin kita dengan cara yang baik, kemudian ada kita harus batasin screen time, dan kita harus punya schedule yang baik terhadap tidur, makan, dan kita jadi role model sebagai orang tua. Slide. Nah ini terakhir, gimana bisa juga kita lihat website-website dari UNICEF atau misalkan WHO gimana parenting selama COVID-19 ini atau new normal pandemi saat ini. Ya, slide. Oke, terima kasih sudah selesai. Lanjut kita bisa dengerin tanya jawab dari peserta ya. Kamera. Ya, oke. Oke, alhamdulillah Teteh. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Fitri. Kamsahamnida. Wah, ternyata materinya keren banget, serius. Farhan baru tahu ternyata umur 3 tahun tuh ada checklist-checklistannya ya, Teh ya. Kirain Farhan enggak gitu ya, Teh. Iya, jadi tahapan ini harus sudah bisa gini, ya, harus sudah bisa gini, harus bisa gini. Wah, keren banget. Ini kepada orang tua deh, hormat kepada seluruh orang tua yang ada di Indonesia. Terima kasih telah mendidik kami menjadi generasi yang bagus. Oke, Teh, ini yang nanya, banyak banget, serius, asli. Ada yang dari Spoon kita tadi udah on, Teh. Terus juga yang dari YouTube, banyak sekali. Ya, alhamdulillah. Buat semuanya nih, Farhan sapa dulu yang di Spoon. Hai semuanya, apa kabar? Terima kasih udah stay. Dari Nurlela, Teh katanya. Mau nanya, masalah mengasuh anak yang ingin bermain di luar terus. Bagaimana cara memberi arahan anak mau main dalam rumah tanpa HP, katanya gitu, Teh. Iya, oke. Ini tantangan banget ya. Sebetulnya bagus anaknya mau, ini nggak disebutin ya umurnya berapa ya? Mas iya, Teh. Nurlela nggak disebutin, Teh. Ya udah nggak apa-apa. Anaknya memang tadi kan kita punya ada waktu memang harus aktivitas fisik di luar rumah. Tetapi kalau misalkan memang luar rumahnya cukup beresiko, cukup padat lingkungannya dan kita harus di rumah, makanya yang tadi saya bilang orang tua juga harus kreatif. Ini memang bakal muter otak banget. Orang tua sesuaikan usianya yang tadi ya. Bisa kalau misalkan usia 3-5 tahun yang lagi aktif-aktifnya nih, dia bisa diajakin cari mainan yang ngoprek dalam tanda kutip ya. Kalau cewek, kalau perempuan dia bisa diajakin masak. Tadi tuh paling sering tuh anak-anak diajakin masak, terus diajakin bikin mainan-mainan yang mudah, dan itu beberapa itu udah cukup ada yang tadi saya bilang hashtagnya bisa learn at home atau fun at home. Jadi sesuaikan dengan usianya, bikin permainan yang menyita perhatian anak. Kalau anaknya udah lebih gede, kalau anaknya udah lebih besar, kita bisa ngajak ngobrol tiap malam untuk ngobrol one on one tadi. Jadi kenapa sih deh kok maunya main di luar terus, kan udah tahu COVID itu virusnya bahaya. Kalau anak itu diberikan pengertian pelan-pelan bahwa kenapa sih bahaya main di luar terus gitu. Terus kita bikin kesepakatan deh, Dek boleh deh main di luar jam segini sampai jam segini, tapi misalnya di rumah kita main ini ya, kita baca buku, jam segini kita baca buku, jam segini kita masak, jam segini kita main game yang ini, selanjutnya jam 2 sampai jam 3 boleh main di luar gitu loh. Jadi dikasih schedule gitu, Teh ya? Ya, tapi yang pertama kita harus ngajak bikin kesepakatan anak, terutama anak-anak yang udah bisa ngomong, dan dia bakal nanya, kenapa sih nggak boleh di luar? Apa sih bahayanya COVID? Biasa aja. Itu bakal anak tuh nanya kenapa tuh akan sangat memang wajar gitu. Iya benar. Wah keren, super sekali pokoknya. Teh Nurlela, wah jawabannya udah keren banget ya. Teh Nurlela tinggal aplikasikan saja. Lanjut Teh, dari Kang Heri Sunaria. Katanya, bagaimana dampak ibu hamil yang terkena virus COVID-19 dan janin yang dikandung pun terkena juga?
apakah mengganggu pada tumbuh kembang anak tersebut teh? Oh, oke. Sejauh ini sih memang yang masih saya baca ya, kalau misalkan ibu yang menyusui itu terkena bagaimana menghindari penularan. Tetapi sejauh ini saya belum banyak membaca tentang ibu hamil yang terdampak terhadap COVID karena mungkin ibu yang terinfeksi dan anaknya lahir itu masih karena ini kan COVID-nya masih baru belum ada 1 tahun. Artinya kalaupun ada anak yang lahir dari ibu COVID, efeknya juga masih, jangka pendek yang bisa dilihat. Yang paling mungkin adalah mungkin, bisa misalkan terinfeksi atau tidak, tetapi terkait misalkan hubungannya dengan tumbuh kembang, itu memang belum ada penelitian yang saya baca bahwa secara langsung infeksi ibu hamil itu menyebabkan, Ya tapi tanyain gangguan. dulu nggak apa-apa gitu. Iya. Oke, benar banget. Udah teh. Oke, Pak Heri Sunaria, mudah-mudahan ya. Jadi ya Hariwang Ogi sih sebenarnya nama. Mudah-mudahan Nah, tidak itu ada ibu hamil yang ada bayinya terus mungkin terkena. Mudah-mudahan nggak ada. ya, Gitu ya. mungkin nanti Lanjut bisa teh, dibuka masih sesi ada Mas, bisa dibuka sesi sesi apa teh? opt-in mungkin ya? Oh Ibu-ibu iya ya, ada sesi hamil offline ya. dengan COVID Oh, nanti khusus mungkin. ya. Nah, ini jadi ada masukan dari para peserta. Oh iya benar. Oke. Iya. Padan. Oke, kita lanjutkan teh. Masih ada yang nanya. Ini dari Kak Asmaul Husna. Katanya, Iya. bagaimana menjaga kesehatan tubuh dengan baik di masa pandemi ini dan bagaimana cara mengatasi agar kesehatan kita di masa pandemi ini terjaga dengan baik, katanya teh. Yang udah aku sampaikan rangkumin, kalau misalkan menjaga kesehatan anak ada 6 langkah ya. Kalau misalkan memang panitia bisa liatin slide-nya lagi boleh. Jadi nggak bisa cuman yang namanya anak dikasih vitamin bakal terhindar COVID. Itu nggak boleh punya pemikiran gitu. Terus kalau misalkan cuman 1 item doang, tapi kita harus punya dari aspek nutrisinya, kita juga harus baik, makanannya bagus. Terus yang kedua, kita juga ngejaga pola lifestyle kita, tidurnya tetap bagus, terus udah kayak gitu tetap ada waktu olahraga, aktivitas fisik, ngasih anak stimulasi, dan juga menghindari penyakit infeksi lain. Jangan sampai COVID terhindar tapi kena diare, kena tifus gara-gara sembarangan. Dan kita ngerti yang namanya jadi tetap social physical distancing, pakai masker, juga selalu cuci tangan, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu. Jadi hal itu whole package, nggak bisa kita satu-satu gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi ya, Kak Asmaul Husna whole package harus dilakuin. Nggak bisa Harus nih, dilakuin. saya mau social distancing aja tapi nggak pakai masker, nggak bisa ya teh ya? Nggak bisa. Terus makannya cuman sembarangan, pola tidurnya juga jelek. Karena kalau seperti itu, kumannya masuk, daya tahan tubuhnya turun, gampang banget. Sementara orang yang sudah menjaga dengan baik, si COVID, daya tahan tubuhnya baik, ya dia bisa melawan. Sebenarnya itu poinnya. Gitu. Oke. Keren banget. Lanjut teh. Ada pertanyaan dari Kak Asri Parantri, katanya. Oke. Bagaimana dok mengenali anak-anak yang mengalami kekerasan mental? Untuk mengenalinya bagaimana katanya dok? Tadi yang hampir di slide terakhir itu ya, jadi sangat mungkin anak-anak itu ada perubahan-perubahan yang terjadi. Bisa dari mulai perubahan fisik, anak tuh bisa mengalami ngeluh dia sakit kepala terus atau nyeri badan terus, tapi tidak ada penyebabnya. Terus yang kedua, atau yang dialami dengan secara mental. Kalau misalkan anak yang lebih kecil, dia tuh jadi irritable, jadi sensitif deh pokoknya kayak, aduh anak tuh kayak nggak bisa diajak seneng gitu loh maksudnya. Nah terus kalau misalkan anak yang lebih gede atau remaja, dia bisa menarik diri, dia bisa punya pola tidur yang berubah ataupun kebiasaan-kebiasaan dia yang berubah, dan yang terakhir atau malah dia melakukan hal-hal yang di luar. Ini kita cuman bahas aja ya, misalkan yang kasus kita pernah tahu, yang kasus Slenderman itu ya, Mas Farhan ya. Jadi dia membunuh orang karena dia mendapati kekerasan.
Jadi tidak Iya, mungkin ada benar. seseorang anak yang tiba-tiba bisa terinspirasi cuma dari film doang, dia bisa melakukan tindakan yang begitu luar biasa bahaya tanpa sebetulnya dia mengalami kekerasan, itu nggak mungkin. Atau anak-anak yang dia berkata kasar, melakukan, jadi bullying, sebenarnya anaknya juga mungkin mendapatkan kekerasan di rumah atau bullying dari teman-temannya yang sebelumnya, gitu. Wih, Mm-mm. ternyata faktornya bisa banyak sekali ya Teh ya, bukan hanya dari satu macam gitu ya. Horor Iya, juga bisa ternyata. banyak. Mama kenapa sih matahari kok kalau siang panas, kalau pagi-pagi enggak? Misalkan cuma simpel kayak gitu aja. Tapi sama orang tuanya bilang, ngapain sih nanya-nanya nggak penting kayak gitu, gitu. Itu udah bikin anak tuh Oh, minder loh iya langsung. iya iya. Aduh, kok saya nggak Oh. boleh sih sama orang tua kayak gitu. Itu bisa stres. Oh. Mm-mm, Wah, kayak ini buat gitu. para orang tua ternyata kita harus sangat hati-hati berarti Teh ya. Sangat hati-hati. Heeh. Oke oke oke. Lanjut ya. Dari Kak Ugi Atik katanya kayak gini. Rasa kurang percaya diri pada anak apa berpengaruh Oke. pada kualitas hidup anak itu Teh di masa pandemi, dan apa yang harus diberikan orang tua selain motivasi dan semangat? Oke, sebenarnya kalau udah ngomongin percaya diri, ini juga nggak disebutinnya anak usia berapa. Itu yang Iya. tadi. Jadi, anak krusial banget pada saat anak usia 3 sampai 5 tahun itu yang domain bahasa. Jadi di domain bahasa itu kan anak mulai cerewet nih, mulai nanya-nanya, mulai ngomong-ngomong, mulai nanya kenapa, apa, dan bagaimana, dan dia bisa kita ajarin pre-academic skill. Nah, terutama di situ kalau misalkan banyak anak-anak yang, ada anak yang mengalami, perkembangannya itu jadi pada saat dia mau mengekspresikan diri ternyata terhambat oleh banyak hal, anak-anak pada usia segitu bisa menarik diri. Jadi kayak tadi, dia anak ini mau nanyain beberapa hal sama Ini orang dari tuanya. sebut Kenapa sih kan matahari tadi udah di-mute ya. terbit dari Satu. timur ke barat misalkan kayak gitu. Tapi sama orang tuanya dibilang nggak penting kayak gitu. Dia akan mulai berpikir jangan-jangan saya nggak penting. Jadi kayaknya kalau anak nggak percaya diri itu harus ada beberapa aspek yang harus kita lihat ya gitu. Apakah Oke dulunya oke. memang dia menerima dari teman-temannya sering diejek, atau mungkin di rumahnya dia kurang mendapat apresiasi gitu. Nah, kalau misalkan memang sudah terlanjur anak ini sering tidak percaya diri, kita buat hal-hal anak ini coba pelan-pelan tampil. Skala kecil di depan orang-orang rumah. Ayo nyanyi, ayo kita gambar, gambarnya diapresiasi, ditunjukin sama orang-orang rumah. Ini bagus banget loh gambarnya. Jadi menurut saya ada beberapa level yang harus diatasi gitu loh kalau untuk anak-anak yang kurang percaya diri. Ya, ya, ya. Jadi ada treatment khusus ya Teh ya dari buat anak-anak yang kurang percaya diri berarti Teh ya. Iya, karena nanti bisa selanjutnya nih anak-anak di usia sekolah dan remaja, dia bisa jadi pendiam, dia bisa cenderung Oh, berarti malu. ngefek ya Teh kayak efek domino gitu yang tadi Teh bilang ya. Iya, betul. Gitu. Oke 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 oke. Mm-mm. Sekarang Teh Farhan mau pindah dulu nih. Kalau tadi yang nanya yang di YouTube ya, sekarang dari teman Bapak Ibu yang di Spoon nih. Pertanyaannya Oke. dari Kak Lisna. Ya. Katanya, bagaimana tipsnya biar anak itu mudah diajak belajar katanya? Oke. Tipsnya biar diajak belajar, jadikan belajarnya menarik. Tergantung usia lagi tadi. Belajar apa dulu nih? Belajar misalkan angka. Tadi saya tuh sebenarnya udah ngasih gambar. Gimana caranya bikin angka, misalkan angka 5 gede-gede, disusunlah kita pakai apa ya namanya, pakai misalkan beras warna-warni, bisa pakai mie warna-warni kita bentuk angka 5, atau bisa pakai mainan-mainan yang real tapi bentuknya kayak gitu. Jadi jadikan belajar anak itu hal yang menarik. Misalkan dengan cara memasak. Coba dihitung, kita pakai berapa pisang hari ini. Kita mau jadiin bentuknya apa nih? Bentuknya segitiga, bentuknya love, bentuknya apa? Kalau misalkan anak perempuan bisa kayak gitu. Atau diajarin main bola. Golnya berapa kali nih? Gitu. Atau jadi menyenangkan. Tipsnya adalah jangan sampai anak itu ngerasa bahwa dia sebenarnya lagi belajar. Jangan Jadi duduk di belajarnya itu meja. kayak
Iya. Dibalut oleh permainan gitu teh ya. Iya, betul. Oke. Wah, ini sangat keren nih. Dicatat sih. Lanjut teh. Ada dari Kak Nova. Oke. Kata Kak Nova, apa efek samping dari anak 2-5 tahun susah tidur siang? Dan bagaimana cara mengatasi supaya mau tidur katanya teh? Oke. 2-5 tahun mungkin sekitar 10-13 jam total waktu tidur. Itu bisa dengan waktu tidur siang ya, tadi yang rekomendasi WHO tadi. Nah, kalau Ya. misalkan memang tidur siangnya dia susah, bisa dijadiin tidur malamnya panjang. Nah, ini nih biasanya perlu ditanya dulu, Bu, screen time-nya banyak nggak? Screen time itu dia natap layar. Biasanya anak-anak yang screen time-nya banyak, dia susah tidur. Nah, atau kondisikan kondisi rumah jam segitu adalah wajib tidur. Terapkan konsekuensi. Kalau nggak tidur siang, nggak boleh main ini loh. Atau bahasa halusnya jangan ngomong negatif ya. Jangan tidak boleh main ini, tapi kalau habis tidur siang baru deh boleh main ini sebentar gitu. Katanya diganti ya teh ya, dibalik ya. Kata positif dibalik, ya. Terus udah kayak gitu kita bikin anak ini kalau misalkan tidur siang saya bisa dapat rewards kok gitu. Ini Lisna yang tadi. Oke. Jadi ternyata kitanya yang harus muter otak berarti itu ya. Lagi-lagi kembali lagi ke orang tua yang harus muter otak berarti. Iya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidur siangnya tadi enggak ya, kita coba ganti ke tidur malam. Tetap hitung berapa jam anak tidur. Jadi kalau misalkan 2-5 tahun sekitar 10-13 jam, kita hitung aja. Misalkan kita tidur dari jam 6, ya berarti jam 9 malam, berarti ya sampai sekitar jam 8 pagi, 7 pagi, minimal 10 jam deh gitu. Oke. Iya. Lanjut ya. Ya. Ada pertanyaan dari Kak Novi Erianti, katanya mau nanya bagaimana cara membangkitkan mental anak-anak yang mengalami kekerasan broken home katanya teh. Waduh, ini cukup susah ya pertanyaan. Wah, ini pertanyaannya udah keren banget nih dibobotnya ini. Iya. Beberapa anak memang yang paling nyata itu putus sekolah ya, banyaknya ya. Dia jadi nggak mau sekolah. Nah, tapi kalau misalkan memang caring, jadi keluarganya sedini mungkin nih, misalkan orang tuanya bercerai pada usia anak-anak yang muda, itu kalau misalkan bisa sedini mungkin orang-orang yang memang tidak, jadi kakek nenek atau keluarganya merangkul anak ini untuk menggantikan kasih orang tua yang tidak bisa dia dapatkan. Kalau misalkan tidak bisa seperti itu, saran saya sih baiknya konsultasi sama psikolog anak. Kenapa? Karena kita kehilangan satu periode saja itu efek dominonya bisa panjang. Bisa anak, kalau korban broken home nggak selesai sekolah, bisa obat-obatan, narkoba, dan lain-lain, kenakalan anak, sampai dengan kriminal tuh sangat mungkin. Nggak bisa. Berarti satu step saja hilang kayaknya bisa merubah tatanan kehidupan selanjutnya berarti teh ya? Iya, even bahkan orang tua yang lengkap, anaknya jarang distimulus, dikasih handphone doang, dia bisa telat bicara. Apalagi yang dia tidak mendapatkan dari orang tuanya gitu kan. Sekarang tuh problemnya banyak loh Mas Farhan. Datang umur 3-4 tahun, dok anak saya nggak bisa bicara. Diselidik lagi, orang tuanya kan kerja ya. Orang tuanya kerja, dikasihnya gadget, itu udah sekarang tuh udah banyak banget yang kayak gitu. Itu aja yang orang tuanya ada loh. Malam-malam bisa ketemu, pagi-pagi bisa ketemu. Apalagi yang broken home, ngeliat orang tuanya berantem terus, ngeliat orang tuanya mungkin saling mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau memang ibu yang tadi bertanya tuh Mbak siapa namanya? Mbak Novi. Nah, Mbak Novi adalah bagian dari keluarga anak yang misalkan tantenya atau misalkan tetangga atau saudaranya yang memang seperti itu. Kalau bisa, saya nitip untuk anak-anak yang seperti ini,
keluarga yang lain yang memang orang tuanya lagi berantem nih, nggak bisa diapa-apain, keluarga yang lain yang harus merapat, merangkul anak ini, biar anak ini jangan jadi korban dan punya masa depan yang cerah, yang baik, anak jadi anak pintar, generasi penerus bangsa. Harapannya kan gitu ya. Yes, benar banget. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Oke Teh, kita lanjutkan Teh. Pertanyaannya sekarang dari Kak Heri Sunaria katanya. Oke. Terlalu lama anak ada di rumah. Oke. Efek dari terlalu lama anak ada di rumah karena bosan. Anak mulai cepat marah, kadang Betul, iya. manja. Yes. Apakah hal tersebut bisa mengganggu mental atau tumbuh kembang anak? Oke, kalau dia terlalu lama dan tidak mendapatkan solusi yang baik, itu bisa mengubah kebiasaan anak. Jadi misalkan, kalau seandainya anak ini nggak boleh keluar rumah, dia ngerusak barang di rumah, terus dia jadi boleh keluar rumah gara-gara ngerusak, dia akan berpikir problem solving-nya adalah setiap kali aku ngerusak barang, misalkan kayak gitu ya. Setiap kali aku merusak barang, baru boleh nih setiap kali aku melakukan hal-hal yang bikin orang tua kesel, jadi aku boleh gitu loh ngelakuin. Paham kan Mas Farhan maksudnya? Paham, Jadi kayak paham Teh, iya, paham. Jadi kalau misalkan anak ini yang lagi bad behavior atau perilaku yang buruk tidak ditangani dengan baik, dia punya problem solving-nya nanti berpikir bahwa dengan cara begini saya bisa jadi begitu gitu loh. Jadi kalau bisa memang yang tadi COVID-19 parenting itu kita coba lakukan one-on-one time, ada waktu berduaan aja sama anak, terus udah kayak gitu kasih kata-kata yang positif, jangan negatif. Kalau misalkan anak lagi tantrum, ya udah biarin aja dulu, nanti kita ajak ngobrol nih, kenapa sih Dek, kok tadi tuh marah-marah gitu. Bosan di rumah, oke kalau bosan di rumah kita pergi, tapi pakai masker, pakai ini. Kalau nggak pakai masker, nanti virus corona, jadi kita kayak ada waktu session ngobrol gitu loh maksudnya. Dan orang tuanya jangan jadi rungsing, jangan jadi ikut marah-marah. Nanti efeknya domino lagi. Orang tuanya marah-marah, anaknya jadi korban kekerasan. Kekerasan bisa verbal, kamu anak nakal, kamu anak bodoh, kamu anak yang tukang rusak gitu-gitu. Wah, ternyata Teh, ini efeknya bisa kemana-mana ya, shock juga nih. Serius banget shock dengernya. Betul, terutama orang tua yang ini ada contoh korban nyata ya. Jadi orang tuanya di PHK, terus anaknya memang masih kecil kan. Ya mungkin lagi tantrum atau lagi repot lah anaknya, ya jadinya dipukul. Jadinya ada kekerasan terhadap anak itu gitu kan. Karena orang tuanya juga tidak bisa mengatasi masalahnya dia gitu. Emosinya dia juga nggak bisa. Nah itu jadi korban lagi anak gitu. Benar, memang anak-anak ini dari pandemik ini korban yang tak terhitung berarti itu ya, yang tidak terpetakan gitu oleh pemerintah itu. Wah, mudah-mudahan deh angkatan corona apalagi nih yang baru pada lulus, mudah-mudahan nih pokoknya jadi generasi yang lebih baik. Betul, amin. Oke Teh, dilanjutkan. Ada pertanyaan dari Kak Ike Ria Mayasari, katanya, bagaimana cara mensinkronkan antara teori dan praktek dalam memenuhi protokol kesehatan, khususnya untuk anak-anak, karena antara teori dan praktek itu sulit diterapkan, katanya Teh. Contohnya teori dan praktek, tapi kalau misalkan seandainya kayak teori untuk physical, social distancing, menggunakan masker, itu tinggal aplikasi. Mungkin kalau teori yang cukup mungkin rumit yang kayak tadi, COVID-19 parenting. Kalau misalkan memang orang tua mengalami kesulitan tentang gimana prakteknya, sebetulnya bisa yang pertama, kalau cuma mau searching-searching aja bisa di YouTube, di Instagram, ataupun ngobrol sama ibu-ibu lain yang kira-kira punya problem yang sama. Artinya, kita juga perlu referensi yang lain untuk menerapkan teori yang kita sudah dapatkan menjadi bentuk praktek. Karena bisa jadi setiap anak beda dan kita punya variasi untuk menerapkan teori yang sudah kita pelajarin tadi
sama prakteknya. Misalkan susah banget sih ngajak anak itu Cari pertanyaan yang one on one time atau menjaga kita terus ngomong positif sama anak itu susah. Teorinya harusnya begini tapi segitu. Coba kita lihat di YouTube gimana sih cara-cara orang lain bisa menerapkan hal itu. Atau Oke. ya kayak gitu. Oke, Teh, sepertinya ini pertanyaan terakhir nih buat semuanya nih. Farhan ini harus mohon maaf dulu nih buat semuanya. Ini Teh kalau di skripsiin ini udah beres masih sama seru lampiran ini, nih pertanyaan. Gimana dong? Serius Teh, masih seru. Ini. Aduh, Farhan harus bilang ini pertanyaan terakhir nih. Tapi buat semuanya nanti boleh offline ya. Nanti kita ngobrol lagi mungkin dibantu sama Kak Eka. Semuanya mungkin kita akan ngobrol lagi bagaimana caranya biar semuanya tersalurkan dan pertanyaannya semuanya terjawab. Tapi ini sebelum Farhan kasih pertanyaan yang terakhir ini buat Bu Dokter, nanti setelah ini akan ada sosialisasi dari Kak Eka, dari I-Posyandu. Wah ini it's gonna be helpful lah pokoknya. Ya akan ada I-Posyandu. Ini relate juga ya Teh ya dengan ini ya Teh? Relate sekali. Iya, relate banget. Oke, jadi stay tune ya, tetap ya. Go, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya dari Kak Wani. Ini dari Makassar katanya. Ya. Jadi seperti kita ketahui saat pandemi sekarang ini anak sekolah sebelum pandemi berbanding terbalik saat sekolah. Kadang malas. Di saat pandemi malahan ingin ke sekolah katanya. Mereka merindukan hal-hal yang biasanya dilakukan di sekolah seperti main dan seterusnya. Tips katanya Teh, apa yang membuat anak-anak saat pandemi untuk betah di rumah dan tidak stres katanya ya? Oh yang tadi berarti ya. Oke, nah tadi kan kalau kita lihat fungsi sekolah itu bisa ada kognitif untuk belajar, untuk sosial, terus untuk olahraga dan untuk bersosialisasi tadi itu ya, bergaul gitu ya. Nah, sebenarnya anak yang ngelihat malas sekolah mungkin malas pelajarannya, kognitifnya, tapi dia dapat yang lainnya nih. Misalkan dia dapat gimana cara dia bergaul, bersosialisasi dan olahraga. Kalau memang dia bosan dan pengen masuk sekolah, kita mencoba mendekati ideal, mengganti, memberikan apa yang anak kangen nih dari sekolah. Dia kangen sama teman-teman. Oke, gimana kalau para orang tua nih rapat? Nih anak-anak pada kangen nih, gimana kalau misalnya kita Zoom buat anak-anak khusus? Ketemu, meeting anak-anak gitu loh maksudnya. Misalkan. Terus yang kedua, misalkan olahraga. Misalkan olahraga, tetap kita wajib memberikan hak anak untuk berkembang, tumbuh berkembang dengan memberikan stimulasi anak-anak main di luar, itu wajib sebetulnya. Nah, kita yang tadi nih, kita wajib ngasih tahu anak, kalau misalkan mau main di luar, lihat nih di udara tuh banyak virus corona, kita kasih tahu dulu. Terus gimana caranya biar kita aman, pakai masker, olahraga apa saja yang bisa kita lakuin, kayak gini. Dan kalaupun mau ketemu temen, kan sebetulnya nggak masalah ya, cuman tidak boleh di lingkungan yang tertutup, terus tidak boleh, pokoknya tetap menjalankan social physical distancing dan protokol kesehatan menggunakan masker. Janjian aja dengan beberapa teman, pastikan kita sama-sama sehat, kita ketemuan kecil-kecilan aja tapi di lingkungan yang terbuka. Jangan inget ya Dek, kayak gini, kita harus jaga jarak seperti ini gitu. Dan batasi waktu yang terlalu lama di luar. Jadi kita penuhin apa yang anak itu kangen dari sekolah. Gitu. Asik, bener memang. Ya. Sekolah ini gimana ya? Farhan juga aneh deh. Jadi disuruh sekolah nggak mau kan, tapi setelah udah jangan sekolah, pengen sekolah gitu. Oke, jadi kita kasih apa yang mereka rindukan dari lingkungan sekolah berarti betul. Ya. Nah, itu harus diajak ngobrol kan. Jadi kamu kangen apa sih? Iya benar. Oke. Iya benar. Oke, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ibu Dokter kamsahamnida, nuhun jazakallahu khairan. Buat Bapak Ibu semuanya, sesi tanya jawabnya sayang harus berakhir pada pertanyaan masih banyak dan ini kita lagi seru-serunya. Dan jangan lupa pada ucapan terima kasih untuk Bu Dokter yang sudah memberikan materi yang sangat menarik, sangat berguna. Mudah-mudahan segala kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ibu ada final statement mungkin? Final statement-nya
tadi ya, kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan, dan kalau misalkan memang udah ada statement dari pemerintah, sekolah mungkin bakal di-delay sampai akhir tahun, kita wajib preparing, sebagai orang tua nih preparing, kan masih ada Agustus, September masih agak lama, gimana cara kita bisa prevent atau mencegah hal-hal yang tadi kita perkirakan sesuai usia anak ya. Jadi anak mulai bosan, anak ini, anak problem-problem lainnya, kita udah mulai preparing nih. Apa aja solusi yang bisa kita lakuin, mainan apa aja yang bisa kita siapin senjata kita, intinya kayak gitu. Dan tetap jaga kesehatan selama new normal ini. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Ya, Mudah-mudahan Bu Dokter sehat selalu dan pandemi ini cepat berakhir. Oke, selamat dadah nih Bu. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah materi telah disampaikan dan memang tumbuh kembang itu memang harus sempurna ternyata ya. Karena kalau kurang atau hilang saja satu part ternyata bisa berefek untuk masa depan. Mudah-mudahan generasi Indonesia tetap terjaga ya, karena kita harus menjadi negara yang maju. Maju bukan dari persepsi orang, tapi benar-benar maju berdikari di tanahnya sendiri. Tepuk tangan dong buat saya. Bercanda. Oke, Bapak Ibu Farhan ingatkan nanti masih ada berbaca, jadi stay tune terus. Nah, sekarang kita akan tampilkan dulu satu video. Video ini tentang posyandu. Ya, mari kita lihat dulu videonya. Indikator atau status gizi anak ini bukan indikator berat badan per usia. Posyandu orang tua, kita akan mendapatkan fitur seperti mudahnya memantau grafik pertumbuhan anak, terdapat video edukasi yang penting dan berkaitan dengan kesehatan anak, kita dapat melihat buku dan juga data KIA di telepon genggam kita. Fitur lainnya pertanyaan ya atau tidak yang terdapat pada fitur tumbuh kembang. Melalui aplikasi Posyandu orang tua dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi atau balitanya yang telah diperiksa rutin di Posyandu. Oke, ternyata itu ada Posyandu. Keren banget ya. Kalian dapat KIA-nya, pokoknya
full package banget deh, daripada ke posyandu jauh-jauh. Nanti kita nyaman dulu di handphone masing-masing. Oke. Bapak Ibu semuanya, kita sudah tersambung yang akan dibahas lebih jelas oleh Eka atau Kak Eka. Sebentar. Kak Eka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Kak Eka, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik-baik, Kang. Wah, Kak Eka, ini ternyata Iposyandu keren banget ya, Farhan baru tahu loh. Ya, jadi kebetulan untuk launching Iposyandu orang tua pun juga baru kemarin, kalau nggak salah di tanggal 29 Juni di launching. Iya, ya. Boleh deh sama Kak Eka aja langsung ya, ambil alih. Pokoknya sikat deh semuanya, kasih tahu benefitnya apa aja. Farhan silakan kepada TK. Ya, terima kasih Kang Farhan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Di sini mungkin sedikit kali ya saya ingin menyampaikan terkait Iposyandu. Sebentar. Ya. Kelihatan nggak Kang ininya posternya? Kedengeran tuh suaranya Mat? Posternya? Posternya belum. Yuk, belum posternya. Ya, coba sebentar. Sebentar ya. Ya, jadi mungkin sambil saya coba untuk membuka posternya, mungkin tadi sebelumnya juga oleh Dr. Fitria sudah disampaikan terkait ini sudah terlihat, Kang? Teh baru foldernya Teh, belum ke ini ya posternya. Oh, belum ya. Oh, tampilan Windows Explorer-nya. Nah, udah sip. Oh, udah. Ya. Ini udah, oke. Ya, mungkin sedikit aja saya ingin menyampaikan terkait Iposyandu ini. Jadi, seperti yang Bapak Ibu tahu, tadi juga mungkin sudah disinggung oleh Dr. Fitria bahwa dalam masa pandemi ini kita bisa menggunakan teknologi yang ada untuk membantu pemantauan tumbuh kembang anak gitu ya, terutama selama masa di rumah aja. Nah, mungkin yang tadi sempat disebutkan oleh Dr. Fitria adalah terkait penggunaan Primaku. Nah, selain aplikasi Primaku ini juga kami dari Fakultas maksudnya dari Universitas Pajajaran bekerja sama dengan Astra, tanggal 29 Juni kemarin telah meluncurkan mengenai aplikasi Iposyandu orang tua, dan sebelumnya juga kami memiliki aplikasi Iposyandu kader gitu ya. Nah, untuk aplikasi Iposyandu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan aplikasi Primaku yang sebelumnya tadi sudah disampaikan. Nah, cuman bedanya itu untuk aplikasi Iposyandu ini seperti namanya, jadi ada Iposyandu dan ada Iposyandu orang tua, di mana Iposyandu orang tua ini tuh bisa diakses oleh setiap orang tua yang memiliki bayi balita untuk mengakses terkait catatan tumbuh kembang anaknya itu gitu kan. Nah, mungkin tadi juga di video sudah sempat diperlihatkan bahwa selama ini kan untuk pemantauan tumbuh kembang itu menggunakan buku KIA. Nah, tapi kan kalau untuk penggunaan buku KIA tidak jarang juga gitu. Misalnya sudah dari Posyandu sudah aja disimpan begitu saja, atau dalam masa pandemi ini mungkin ada beberapa tempat atau beberapa Posyandu yang mungkin belum melaksanakan kegiatan Posyandunya. Nah, jadi di sini aplikasi Iposyandu itu hadir untuk membantu Bapak Ibu semua dalam memantau tumbuh kembang balitanya di rumah. Nah, untuk Iposyandu orang tua ini bisa terhubung dengan data-data kesehatan atau data-data tumbuh kembang anaknya itu yang ada di Posyandunya apabila kader-kader di Posyandunya itu juga sudah menggunakan aplikasi Iposyandu yang untuk kader ini. Nah, jadi nanti setiap data atau setiap bayi balita yang terdaftar di Posyandu dan datanya itu sudah diinput ke dalam aplikasi Iposyandu,
bisa dilihat juga oleh orang tuanya terkait data tumbuh kembang balita atau anaknya tersebut. Nah, selain itu juga selain memantau tumbuh kembang juga di aplikasi ini kita menyediakan konten atau fitur untuk edukasi kesehatan berupa pemberian video gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada yang ingin menilai gitu kan tumbuh kembang balitanya seperti apa, tapi misalnya tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana bentuk rangsangan tumbuh kembang itu seperti apa. Nah, bisa dilihat juga di video yang ada di aplikasi iPosyandu ini. Nah, jadi di sini mungkin saya ingin mengingatkan atau memberitahukan ulang kembali gitu kan untuk Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk mendownload aplikasi iPosyandu ini bagi orang tua, yaitu iPosyandu orang tua, dan bagi mungkin di sini juga ada yang tergabung kader-kader Posyandu, jangan lupa juga untuk mendownload dan menggunakan aplikasi iPosyandu untuk kader gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kadernya itu sudah mendownload aplikasi iPosyandunya, jadi nanti orang tua juga bisa memantau tumbuh kembang balita anaknya tersebut seperti itu. Nah, di sini juga kami Astra memberikan apresiasi kepada Posyandu yang berpartisipasi dalam memasukkan data balita, ibu hamil ataupun WUS dan PUS di wilayah Posyandunya ini, serta bisa terhubung dengan iPosyandu orang tua. Nah, jadi nanti di sini Astra akan memberikan apresiasi berupa pemberian hadiah, yaitu thermal gun dan juga ada tablet iPhone gitu. Nah, jadi ayo untuk semua orang tua dan kader-kader Posyandu untuk mulai menginput data dan memasukkan data-data sasaran bayi balita ataupun ibu hamil dan WUS-PUS-nya di Posyandunya ke dalam aplikasi iPosyandu, dan juga untuk setiap orang tua jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi iPosyandu orang tua sebagai salah satu bentuk dalam pemantauan tumbuh kembang anaknya selama di rumah aja, seperti itu. Mungkin itu aja kali ya Kang yang ingin saya sampaikan, dan terkait mungkin bagi peserta ataupun kader atau orang tua di sini yang mungkin memiliki kendala dalam mengaplikasikan aplikasi iPosyandu ini, atau misalnya ada terkendala yang lainnya, bisa langsung menghubungi narah hubung yang tertera di poster, yaitu ke Mbak Raya ataupun ke Mbak Yulika, seperti itu. Mungkin itu saja Kang yang ingin sedikit saya sampaikan. Oke, siap. Oke Teh, terima kasih banget. Pokoknya ini aplikasi memang bakal lebih apa ya? Jadi kayak membawa Posyandu masuk ke handphone gitu Teh ya. Jadi lebih praktis gitu ya. Kita ngecek semuanya tuh bisa di sini berarti Teh ya. Iya, karena kan juga nggak bisa kita pungkiri ya Kang, karena kan seiring kemajuan teknologi sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Terus salah satunya itu adalah untuk tadi pemantauan tumbuh kembang anak. Jadi walaupun misalnya mungkin di wilayahnya belum melakukan kegiatan Posyandu, atau mungkin kan juga sekarang kalau ingin berkunjung ke tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kan juga tidak bisa sebebas seperti biasanya gitu kan. Nah, iya, jadi agak khawatir gitu Teh ya. Ya gitu, apalagi untuk anak-anak. Nah, jadi di sini dibutuhkan peran serta dari orang tua gitu kan untuk berpartisipasi melalui penggunaan aplikasi iPosyandu. Seperti itu Kang. Iya. Siap Teh. Sudah Teh? Ada informasinya sudah lengkap Teh? Sudah mungkin Kang. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bagi peserta, boleh langsung menghubungi narah hubung yang tadi yang tercantum di dalam posternya, atau yang sudah tergabung di grup SKB juga mau langsung ditanyakan di situ juga boleh. Oke, siap kalau seperti itu. Terima kasih Teh atas informasinya. Ya, sama-sama Kang. Oke, baik. Untuk semua pendengar, Bapak, Ibu, Kakak, Teteh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari mulai terjauh, dari mulai Aceh, dari mulai Makassar, sampai ke seluruh Indonesia, pokoknya terima kasih sekali sudah stay tune di acara ini. Sekolah Keluarga Balita,
Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan, ilmu yang diserap dapat berguna bagi kehidupan kita. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada PT Astra Internet Tbk yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut untuk kemajuan generasi muda Indonesia. I think that's all for today. Tapi jangan lupa apa coba subscribe dulu di bawah. Subscribe dulu ya. Mari kita dukung channel ini biar channel ini semakin berkembang. Asik. Oke, I think that's all for today. Saya Farhan Alfiansyah undur pamit. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada evaluasi, Pak?